2, 1. Halo adik-adik, kakak senang bertemu dengan adik-adik hari ini. Nah, karena sebentar lagi mau Natalan, pasti akan ada yang kita persiapkan. Di sini sudah ada pohon Natal, cantik kan? Lalu kakak juga sudah membuat kartu Natal. Ini dia, ada beberapa ya. Nah, kartu Natal ini kamu juga nanti bisa buat ya. Bisa kamu tulis di dalamnya pesan-pesan untuk kamu kirim kepada teman kamu, kepada keluarga kamu, apa saja yang baik tentang Natal. Karena apa kamu mau mengirimkannya dan memberikannya kepada teman kamu? Karena kamu peduli. Nah, adik-adik, dulu banyak juga pesan-pesan yang dikirim langsung sebelum kartu-kartu Natal seperti ini ada. Dan ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti seorang dalam cerita kita hari ini. Nah, ini dia. Dia adalah penasehat raja. Namanya Yesaya dan ini adalah Raja Yehuda. Jadi di kerajaan Yehuda, rajanya dan ada penasehatnya. Mereka sering bertemu. Mereka membicarakan tentang hal-hal yang sedang terjadi ataupun nanti akan merencanakan sesuatu ya di dalam kerajaan itu. Nah, Yesaya sering bertemu dengan Raja Yehuda. Nah, pasti sebelum dia bertemu dengan orang penting, dia mungkin mempersiapkan sesuatu. Ya, bagaimana sih kita bertemu dengan seseorang yang penting? Nah, kalau kamu juga mau bertemu dengan orang yang penting, misalnya presiden ya, pasti yang kamu lakukan itu seperti begini ya. Pakai baju yang rapi, yang sopan, lalu kamu juga menyisir rambut, atau gosok gigi, atau mau pakai bedak ya, supaya apa? Kamu terlihat rapi di depan raja. Nah, Yesaya karena sering bolak-balik di kerajaan Yehuda, jadi sudah biasa dia bertemu dengan raja. Dia memberikan pendapat, raja juga saling berkomunikasi yang baik ya di antara mereka berdua ya. Jadi nih, Yesaya ini tidak canggung di depan raja. Tapi adik-adik, suatu ketika ada hal yang tidak pernah terpikirkan terjadi dan dialami sendiri oleh Yesaya. Kira-kira seperti apa itu ya? Nah, dia di dalam saat itu Tuhan memberikan visi. Tuhan bertemu dengan Yesaya di dalam suatu tempat yang sangat indah ya. Kamu bisa lihat di sini. Yesaya bertemu dengan sang pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus, Raja semesta alam, duduk di singgasananya yang mulia. Oh, luar biasa ya adik-adik. Di sana waktu dia lihat ya, dia merasakan sukacita. Ada Tuhan Yesus, lalu semuanya di sana suasananya berkilauan, semuanya ada malaikat. Nah, adik-adik, tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada jauh sebelumnya? Dia adalah pencipta. Dia juga adalah anak Allah yang sempurna. Dia suci dan kudus. Nah, kita lihat ya, firman Tuhan mengatakan, kakak baca dulu ya di Alkitab bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, itu ya yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Jadi, Yesaya kemudian dipilih Tuhan ya menjadi orang untuk memberitakan pesan-pesan dari Tuhan. Nah, pesan-pesan ini sangat penting dan Yesaya benar-benar menghayati, dia menerima pesan-pesan dari Tuhan ya. Jadi kita kalau saat ini bisa melihat, lalu kita bisa mendengar, kita nonton langsung misalnya dari internet,
lalu dari TV kita nonton, banyak namanya suasana yang berbeda dari kita. Misalnya mungkin ada perang atau ada buntu, kita bisa tahu. Tapi pesan-pesan Tuhan ini yang akan disampaikan kepada Yesaya, atau Tuhan menyebutnya dia sebagai nabi yang kita kenal kemudian sebagai Nabi Yesaya, jauh sebelumnya sudah dipesankan jauh ratusan tahun bahwa akan ada sesuatu yang akan terjadi itu nanti ya. Nah, ribuan tahun kemudian yang kita juga tidak tahu. Tapi pesan-pesan ini disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Karena apa? Pesan-pesan ini sangat penting. Tuhan melihat sendiri bahwa di dunia ini banyak orang sudah hidup di dalam kejahatan. Anak-anak malas belajar, anak-anak tidak dengar orang tua, apalagi anak-anak mulutnya kotor, mengucapkan sesuatu yang buruk, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam, kakak baca dulu ya adik-adik ya, di dalam Yesaya 59 ayat 2a. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, jadi Tuhan mengatakan bahwa banyak orang hidup dalam dosa yang mendukakan hati Tuhan. Nah, baik yang melalui pikirannya, ucapannya, dan yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dosa harus dihukum, yaitu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ini ya yang menjadi kesedihan juga bagi Nabi Yesaya. Dia harus menyampaikan ini kepada banyak orang. Walaupun dia sendiri tidak mengerti ya, tapi dia harus taat dan patuh kepada Tuhan. Dan kata Tuhan ya kepada Nabi Yesaya seperti, Tuhan akan mengirimkan seorang yang akan menyelamatkan dunia ini dari hukuman dosa. Itu yang menjadi pikiran dari Nabi Yesaya. Oh, Tuhan akan mengirimkan seseorang. Seseorang itu siapa? Dan kapan? Nah, dan bagaimana cara dia datang? Tapi kata Tuhan, suatu saat nanti yang tidak kita ketahui, apalagi Nabi Yesaya belum tahu itu bagaimana caranya, tetapi dia akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, jadi tapi setelah itu Yesaya terus memberitakan, menyampaikan, karena ini pesan Tuhan, jadi pesannya harus disampaikan, baik dalam keadaan senang, sedih, dalam keadaan mungkin lagi dalam masalah berat, tetap pesan ini disampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yesaya sampai akhirnya dia meninggal. Walaupun dia tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengirim seseorang itu dan kapan dia akan mengirim, Yesaya tidak tahu. Tapi Tuhan memakai banyak orang yang kemudian menulis tentang Natal pertama yang bisa kita baca di dalam Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Kamu juga bisa membaca di rumah tentang bagaimana Natal pertama. Nah, ada 4 petunjuk bagi kita untuk mengetahui apakah pesan-pesan itu, dan kamu harus perhatikan ya pesan-pesan ini ya. Yang pertama adalah ini dia. Ini gambar apa ya? Oh, ini adalah gambar kaki seorang bayi. Nah, dia adalah bayi yang akan lahir, yang bukan bayi biasa-biasa saja, tapi dia adalah bayi Yesus, karena melalui Maria dan Yusuf yang sudah waktu itu bertunangan, malaikat datang kepada Yusuf mengatakan, Yusuf, kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Jadi yang tadinya Yusuf kan baru bertunangan, belum menikah, setelah
dikasih tahu oleh malaikat bahwa Maria sedang mengandung, Yusuf tidak jadi karena ini adalah anak dari Roh Kudus atau dia adalah anak Allah. Jadi Yusuf tidak jadi menceraikan Maria, dan bayi itu pun lahir di dalam kesederhanaannya di kandang binatang yang kotor, dan itulah adalah rencana Tuhan ya. Nah, lalu apa yang terjadi lagi adik-adik? Bayi ini yang kemudian bukan biasa-biasa aja, itu dia adalah seorang raja. Nah, kalau raja berarti kita harus apa? Hormati. Kita harus apa lagi? Kita harus membuat, maksudnya kita tidak sembarangan, mungkin tidak sembarangan orang tahu, tapi ada orang-orang yang mengetahui tentang kelahiran seorang raja. Mereka adalah orang Majus. Karena mereka tahu dia adalah raja, jadi mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Walaupun mereka jauh-jauh datang dari negerinya yang sangat jauh itu, mereka datang mempersembahkan hadiah-hadiah yang mahal seperti emas, kemenyan, dan mur. Itulah yang mereka persembahkan karena mereka tahu ini adalah raja di atas segala raja ya. Dan Tuhan Yesus kemudian menjadi dewasa, dia melayani, dia menyembuhkan orang sakit, lalu dia membuat orang yang buta bisa melihat. Nah, tetapi ada yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus ini tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, tetapi banyak orang yang menyeret dia, banyak orang yang meludahi dia, apalagi dia kemudian dipaku. Ini paku ini bukan paku yang mungkin kamu tahu yang kecil itu, bukan. Ini paku yang sangat besar untuk dipakai dipaku di tembok atau di, tapi paku ini dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Wah, itu tadi sungguh benar-benar ya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Dia dipaku, lalu darahnya tercurah di atas kayu salib. Ya, mereka dengan bengisnya, para prajurit Romawi itu ya, mengangkat dia, lalu kemudian darah menetes melalui tangannya, kakinya, dimahkotai dengan mahkota duri. Semuanya untuk apa Tuhan Yesus mengalami atau merasakan semua itu? Hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 9 ayat 22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan semuanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi Tuhan Yesus kemudian setelah mati, tubuhnya diangkat dan balur ya. Ini ada sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Mereka menurunkan tubuhnya, lalu diminyaki atau dirempah-rempahi supaya tubuh Tuhan Yesus itu wangi ya. Dan Tuhan Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus tidak hanya itu, dia bertemu dengan banyak orang dan kemudian dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus suatu saat akan kembali. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus semuanya akan menjadi baru. Apa yang baru ya? Adalah langit dan bumi yang baru. Wow. Ini adalah pesan Tuhan ya yang disampaikan, yang akan terjadi kemudian, bahwa langit dan bumi yang baru adalah tempat yang luar biasa yang Tuhan janjikan dan akan ditepati oleh Tuhan Yesus. Di sana, di tempat yang baru itu nanti, Tuhan Yesus akan bertahta sebagai Raja alam semesta. Dia
duduk di singgasananya yang mulia, dia bertahta, dan di sana tidak ada duka cita, ratap tangis, atau anak-anak yang berantem, tidak ada. Karena semua hidup dalam damai, manusia hidup dalam damai dengan sesamanya. Lalu ada binatang-binatang yang tidak saling memangsa, tidak saling berantem, tapi ada Tuhan Yesus yang memerintah dengan penuh sukacita. Kita semua yang percaya akan ada di sana. Ya adik-adik, itulah rencana Tuhan dan pesan yang sudah disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap memberitakan atau mengingatkan tentang pesan-pesan dari Tuhan untuk orang-orang yang waktu itu masih ada. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Ya, nah adik-adik, Tuhan ingin kamu juga percaya akan pesannya. Nah, karena Tuhan Yesus yang memberi sukacita dengan menyelamatkan kamu dari dosa, sehingga kamu dapat berada di dekatnya selamanya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya pada Yesus berarti dialah yang menanggung hukuman dosa, dan yang seharusnya yang menerima itu adalah kita, tapi dia mau menerimanya. Nah, jika kamu mau percaya, kamu tidak akan dihukum, tapi akan punya hidup baru bersama dengan Tuhan. Sekarang tutup mata dan tundukkan kepala kamu ya adik-adik ya. Nah, sudah ya. Nah, maukah kamu percaya kepada Yesus untuk menyelamatkan kamu dari dosa? Nah, jika kamu mau, kamu bisa angkat tangan kamu. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang turunkan tangan. Nah, tadi bagi adik-adik yang mengangkat tangan, setelah kelas ini akan bertemu dengan kakak untuk dibimbing bagaimana kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti di ruangan sebelah ya, setelah kelas ini selesai. Oke, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang tadi mengangkat tangan. Tolong kami untuk membimbing mereka dan bagaimana mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.